setiap kita. Selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari kita bersama-sama tekan pujian ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ku harapkan.
lebih dalam lagi mengenal-Mu Tuhan. Karena segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami. Oleh karena anugerah-Mu lah kami ada Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Segala puji, segala hormat bagi-Mu Allah kami.
Haleluya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, we surrender, Lord. Di dalam hadirat-Mu kami berserah, Tuhan. Haleluya. Kami berserah, Tuhan. In your presence, selidikilah batinku, selidikilah hatiku ya Allah. Kami berserah kepada-Mu. We surrender, Lord. Kami berserah, Tuhan. Haleluya. Kami berserah, Tuhan. Kami berserah. Kami berserah, Tuhan. Kami berserah. Kami berserah. Oh, kami berserah. Oh, please, Lord. Oh, please, Lord. Please, Lord. Please, Lord. Please, Lord, and touch me. Touch me, Lord. Please, Lord. Please, Lord. This is my heart, Lord. Please, Lord. This is your time. This is your stage, Lord. Oh, surrender, Lord. Kami berserah. Oh, umat-Mu berserah, Lord, we surrender. Hallelujah. Hallelujah. Yesus Tuhan. Engkau mengenal setiap kami yang hadir di sini, Tuhan. Engkau mengenal satu persatu, Tuhan. Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu pergumulan kami. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan, Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang bersedih. Roh Kudus, hiburkanlah. Ada yang sedang susah hati.
Segarkanlah Tuhan. Ada yang sedang bersuka cita, makin penuhkanlah sukacitanya. Bapa, this is your time. Ini adalah gerejamu. Kami adalah umat-Mu. Ini acaramu Tuhan. Jamahlah kami satu persatu. Jamahlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Allah itu baik. Amin. Allah itu baik untuk saya. Allah itu baik untuk saudara. Dan kebaikannya tidak pernah berubah. Apapun yang kita alami, apapun masa lalu kita, dia tidak pernah berubah. Sayangnya, kebaikannya everlasting, kekal selamanya. Amin, saudaraku. Saya akan membagikan tentang menjadi penyembah Allah. Seringkali kita salah kaprah dengan sebutan penyembah. Kita berpikir seorang penyembah adalah orang yang berdiri di sini sebagai song leader atau singers. Atau mungkin seringkali ketika kita mendengar orang yang punya suaranya baguslah, yang punya talenta menjadi seorang penyembah. Tapi apa yang katakan firman Tuhan bukanlah seperti itu. Dan kita harus kembali apa yang dikatakan firman Tuhan sebagai dasar dari apa yang kita hidupi sehari-hari. Dalam Yohanes dikatakan bahwa Tuhan menjadi penyembah benar yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dalam pertumbuhan saya mengenal Tuhan, ada tiga hal supaya kita bisa menjadi penyembah Allah yang benar. Yang pertama adalah, kalau kita mau menyembah Allah, maka sembahlah Allah dengan hatimu. Mari kita buka dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Bisa tolong ditampilkan di sini 1 Samuel 16 ayat 7 supaya saya nggak pakai kacamata. Ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Yang B dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Katakan amin. Saudara, kita bersyukur bahwa Allah melihat hati. Banyak apa yang terjadi selama ini adalah karena kita pikir bahwa Tuhan melihat apa yang dapat dilihat oleh mata. Kita berpikir bahwa menjadi penyembah benar, menjadi penyembah Allah, itu adalah orang yang punya suara bagus. Sehingga mereka lah yang dipunyai atau yang menjadi ditetapkan untuk menjadi penyembah-penyembah. Saya mau buat garis yang tegas dulu. Penyembah benar adalah setiap orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Orang yang melayani di tempat ini adalah penata laksananya. Saya ulang sekali lagi. Semua orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dia adalah penyembah Allah. Tetapi orang yang melayani di sini adalah penata laksananya. Katakan amin. Jadi mereka adalah yang diberikan kepercayaan oleh yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan, membawa kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kita semua adalah penyembahnya. Ya.
Oleh sebab itu, saya mau sampaikan, ya, saudara tidak perlu memiliki suara yang bagus untuk menjadi penyembah Allah. Yang pertama yang mau saya sampaikan, izinkan sorga dalam setiap kesempatan kau menyembah bisa menyentuh hatimu. Kenapa saya balik ini? Karena gini, karena sering sekali inisiatif dari sorga sudah ada, tetapi apa? Kita menutup hati kita dengan mengatakan bahwa suara saya biasa-biasa saja, saya nggak hafal sama lagunya, saya lagi nggak mood, saya lagi marahan sama suami saya lagi marahan sama istri saya baru saja marahin anak-anak saya, karena anak-anak saya tuh gak bisa dibilangin. Penyembah-penyembah benar, dia menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan dengan suasana hatinya. Sehingga apapun keadaanmu, baru saja ngapain kau saudara, engkau bisa menjadi penyembah. Asalkan kau datang kepada Tuhan dan kau membawa hatimu. Loh, bagaimana ketika hatiku sedang gusar? Justru dengan hatimu yang gusarlah engkau datang kepada Allah, dan Allah akan mengubahkan hatimu. Menjadi penyembah adalah menjadi dasar seorang mengikut Kristus. Karena engkau tidak bisa datang kepada Allah kalau engkau tidak bawa hatimu. Saudara bisa nangis nyembah Tuhan? Bisa. Karena apa? Karena lagunya bagus. Tapi kalau engkau tidak bawa hatimu, engkau tidak berkenan kepada Allah. Dan Allah tidak berkenan kepadamu. Engkau dengan suara yang bagus. Apa namanya, lagu apa yang bagus? Haleluya. Mungkin saking begitu luar biasanya dia vibrationnya itu nggak ngaruh sama Tuhan. Tidak menggoncangkan, tidak menggerakkan hatinya. Tapi kalau engkau datang dengan hatimu, hatimu pada saat itu hancur, hatimu pada saat itu bersuka cita, hatimu pada saat itu penuh dengan masalah, tapi engkau datang dengan hatimu, kau bawa hatimu kepada Tuhan. Dan kau izinkan surga menyentuh hatimu, kau buka hatimu. Allah berkenan, karena Allah melihat hati. Allah tidak melihat apa yang dilihat oleh mata. Saudara tahu, kisah ini nanti saudara baca 1 16, 17, 18. Ini adalah kisah bagaimana Allah memilih Daud. Ayahnya Isai, ketika Samuel datang ke rumahnya, Samuel datang pada Isai, mana anak-anakmu? Yang diperkenalkan 7 dari 8. Yang pertama adalah Eliab, yang kedua Abinadab, yang ketiga Sam, dan lainnya. Dan selanjutnya. Perawakannya bagus-bagus, karena mereka berlatih. Mereka dididik, mereka mungkin push up, mereka mungkin dilatih untuk berperang, karena akhirnya mereka menjadi tentara-tentaranya Saul. Tapi mereka tidak berkenan kepada Allah untuk bisa melawan si Goliat. Amin. Mana? Apakah ini semua anakmu? Ada satu lagi yang biasa ngangon kambing katanya. Ngangon domba, 3 ekor lagi ngangonnya. Bawa sini. Ketika Allah melihat dia, inilah kata Tuhan, Allah melihat hati. Tahu apa yang disukai Daud? Dia main kecapi, dia sembah Allah. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, tapi rohmu kata Tuhan. Itu aja mungkin yang dia nyanyikan. Tapi dia bawa hatinya kepada Tuhan, dan dia berkenan kepada Allah. Saudaraku, begitu sederhananya untuk bisa berkenan kepada Allah. Saudara tidak perlu begitu susah payahnya untuk berkenan kepada Allah. Bawalah hatimu ke hadapan. Hati saya, baru saja saya berbuat dosa. Bertobat, akui dosamu, datang kepada Allah. Ada darah Yesus untuk menguduskanmu. Justru ketika engkau tidak datang kepada Allah, engkau jauh daripada Allah.
Karena dosamu tidak diampuni. Tetapi ketika engkau akui, semuanya akhirnya Tuhan pulihkan. Begitu juga bagi penata laksana, bagi pemain musik. Mungkin pertanyaannya gini, jadi nggak apa-apa dong suara jelek. Hei, saya bicara untuk menjadi penyembah benar. Ya, kalau suaramu pas-pasan, sembahlah Tuhan. Ya, tapi jangan di depan, ya kan? Karena dia penata laksana. Amin. Ya, kalau suaramu jelek, tetap didengar Tuhan. Nanti ada filternya. Tuhan bilang apa? Merdu. Jadi ukupan kudus. Masalahnya di sini nggak ada filternya. Jadi kalau misalnya saudara nyanyi di situ jelek, di sini jadi tetap jelek, gitu loh. Nah, nanti orang yang lain dengar nggak enak. Filternya ada di sorga. Makanya naikkanlah hatimu ke, jangan di, nah itu sederhana kan? Betul kan? Nah, bagi yang di sini, nah, ini saya mau sampaikan. Allah tidak melihat performamu. Allah melihat hatimu. Loh, kalau gitu aku suka-suka, jangan salah. Kau beri yang terbaik sama Tuhan. Kalau kau dikasih 1, silakan. Kalau kau dikasih 3, berikan yang terbaik. Kalau dikasih 5, kasih yang terbaik. Kembalikan itu untuk Tuhan. Jadi kalau kita pun bernyanyi bagus, bukan karena supaya berkenan kepada Tuhan. Karena suaramu tidak menentukan kau berkenan atau tidak. Suaramu untuk mengembalikan talenta itu kepada Tuhan. Tetapi hatimu lah yang menentukan engkau berkenan atau tidak di hadapan Allah. Katakan amin. Amin, sederhana ya. Nggak susah bisa berkenan kepada Tuhan ya. Sehingga setiap waktu engkau bisa masuk dalam hadirat Allah. Dan engkau merasa diterima oleh Allah. Karena Allah hanya melihat hati. Dia nggak lihat, ini kamu bisa suara do nggak? Coba kamu C sama dengan do gitu. Nggak dites. Untuk menjadi penyembah Allah itu. Karena filternya hanya satu. Bawa hatimu di hadapan Allah. Itu akan menyukakan hati Allah. Lalu yang terkait dengan hati ini dalam Yohanes 3 ayat yang ke-6, tolong buka Yohanes 3 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi satu-satunya yang bisa bersekutu dengan roh Allah adalah rohmu. Satu-satunya yang bisa bersekutu dengan intim dengan Roh Kudus ketika Roh Kudus hadir di sini adalah rohmu. Kalau engkau tutupi itu dan engkau tidak bawa dan izinkan surga, Roh Kudus itu menyentuh rohmu, tidak bisa ada persekutuan itu. Karena dagingmu menutup itu. Dengan cara apa? Dengan cara malas-malasan. Ya. Makanya apa? Daud menolong supaya bait Roh Kudus itu mengizinkan Roh Kudus menjadi berkuasa di situ. Makanya apa? Bangunlah hai jiwaku katanya. Kalau engkau lagi sedih, bangunlah hai jiwaku. Nyaringkanlah suaramu. Perdengarkanlah suaramu kepada Tuhan. Jadi diperdengarkan kepada Tuhan. Karena Tuhan senang mendengar suaramu yang dikeluarkan dari hati yang dibawa kepada Tuhan. Sehingga pujiannya tidak kosong. Hal praktis. Lalu bagaimana dalam praktek sehari-harinya? Bagaimana dalam praktek di dalam ibadah? Gini, menyembah itu tidak lepas dari, saya bilang gini, hati dan lagu. Ada kau bilang lagu lah gitu ya. Ketika ada sebuah lagu yang Tuhan berikan dalam hatimu sehingga menjadi sebuah
nyanyian rohani dan akhirnya menjadi penyembahan, maka apa? Saudara, belajarlah untuk menyanyikannya dengan hati yang serius. Kalau saya bilang gini, kalau misalnya kita ada sebuah lagu yang kita tahu, misalnya, Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Bapa. Kau layak terima puja, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Ketika engkau tahu lagu itu, kau harus masuk ke lagu itu. Ya. Supaya apa? Supaya engkau bisa hatimu ngeblend di situ gitu. Boleh nggak saya yang lain? Boleh. Boleh nggak ciptaan saya? Boleh. Nggak apa-apa. Aku nggak pinter ngatur nada, nggak apa-apa. Kan kau menjadi penyembah benar di mana engkau bersekutu dengan Tuhan. Di rumahmu, ya, dimanapun, lagi nyetir mobil, lagi naik motor, lagi naik beca, ya kan ya, lagi dibonceng, lagi membonceng, naikkanlah penyembahanmu. Gimana kalau nggak hafal? Cari yang hafal. Gimana kalau lagu kambing embe ya nggak apa-apa gitu loh ya. Betul nggak? Apakah bilang kambing embe itu bukan lagu rohani? Lagu rohani. Katakanlah Tuhan, kambing aja bisa menyembah Tuhan, apalagi gue. Amin. Kan itu keluar, penyembahannya keluar. Iya toh? Oleh sebab itu, salah satu ciri engkau bisa menyembah, ya kuasai lagunya. Ini kita bicara bukan di ibadah dulu ya, ini secara pribadi. Kuasai lagunya. Kalau nggak hafal lagunya, ya jangan dinyanyiin pada saat teduh. Bila perlu, buka di internet, ada semuanya tuh biasanya. Ya, kalau ciptaan Bu Lisa, minta WA. Bu, mana tuh yang Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Terus apa lagi, Bu? Kau katakan kami khusus di hatimu, Kau Bapa yang baik, Kau amat baik. Terus, wah enak sekali, indah sekali lagi itu. Tapi kok nggak tahu kenapa jarang dinyanyiin. Ya, rajin-rajin nyanyiin dong. Ya, nanti tak teks, nanti ada hadiahnya. Doa dari Ibu Pastor. Saudaraku, saya mau sampaikan ini. Ya. Minimal, kalau nggak pinter, aduh aku suka lupa, udah deh. Hanya 8 suku kata. Dinyanyiin berulang-ulang. Apa itu? Haleluya. 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 Yuk sama-sama yuk. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya singkatan dari Halal Elohim Yehuwa, nama Allah yang kita sebut. Kita sama-sama. Haleluya, 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 enaknya masuk dalam lagunya, masuk dia,
Masuk dalam lagunya. Jangan mau hanya di pinggir-pinggir. Jangan mau hanya di halaman bait suci. Masuk ke ruang maha kudusnya. Dengan cara apa? Masuk di dalam lagunya. Haleluya itu singkatan halal Elohim, namanya Allah. Kau sebut, kau Elohim kudus. Luar biasa. Masuk di situ. Kalau nggak ngerti lagunya, lihat ini lagu bicara tentang apa. Kau masuk di situ. Biasakan kalau misalnya nyanyi lagu, coba lihat dari penciptanya dia bicara tentang apa. Masuk di situ, mantap nanti. Ya. Kau nyanyikan di rumah, kau nyanyikan pada saat teduh, kau nyanyikan pada saat lagi nyetir mobil, kau nyanyikan pada saat itu, engkau menjadi penyembah benar. Karena engkau bawa hatimu. Makanya nanti biasakan song leader, singer, izinkan Tuhan yang punya panggung ini. Amin. Para pemain musik, izinkan Tuhan yang punya panggung ini. Kalau Tuhan bilang kau mainkan terus pianomu, mainkan itu. Makanya bersekutulah dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang gebuk terus itu, gitu. Pakai simbalnya, naikkan itu. Sehingga apa? Semua menjadi harmoni. Amin, saudaraku. Kadang-kadang, kenapa saya bicara ini? Karena kadang-kadang saudara pun jadi song leader di rayon-rayon, kan gitu ya. Supaya nanti saudara lihat. Jadi pas lagi di rayon, jangan terlalu juga banyak ngomong. Biasanya gini, karena suasananya nggak naik, saudara kesel. Saudara, masa ini aja sih? Ayo dong, pakai suaranya, keluarkan suaranya. Nggak usah deh dibilang gitu. Ya, biarin aja. Mungkin suaranya pada saat itu lagi serak. Ya, kan dia dengan hatinya, nggak apa-apa. Saudara sendiri aja, nanti 10 orang gitu, tapi suara satu orang aja yang nyanyi, nggak apa-apa. Mungkin saat itu dia sedang lagi masalah, biarkan dia bersekutu dengan Tuhannya di situ. Amin. Nggak usah dipaksa-paksa. Ayo dong, kurang kedengaran, lebih keras lagi, jebol suaranya nanti tuh. Ya, biarin aja. Amin, saudaraku. Karena saat itu mungkin lagi ngelihat hatinya. Dia lagi di jamaah itu. Aku percaya. Dia lagi dibawa Tuhan untuk percaya bahwa anaknya sakit saat itu pasti sembuh. Jangan diganggu. Biar aja. Amin, saudaraku. Biar aja. Makanya penata laksana di sini dikasih mic supaya bisa menguasai ruangan ini. Ya. Kalau misalnya katakan hanya kalian yang nyanyi, semua lagi begini, biarin aja. Mungkin saat itu Tuhan lagi menjamah satu persatu. Karena semuanya lagi bawa hatinya, bukan hanya suaranya. Katakan amin. Kenapa? Dengan hatimu engkau berkenan kepada Tuhan. Karena Roh Kudus hanya bisa bersekutu dengan rohmu. Tidak bisa dengan suaramu. Tidak nyambung. Jangan sembung katanya. Tidak nyambung. Haleluya. Yang kedua, sembahlah dengan hati yang penuh dengan cinta. Saya hanya bagikan 2 jenis di sini, yaitu cinta seorang anak kepada Bapa. Kita anak Allah dan Dia adalah Bapa di surga. Yang kedua adalah cinta seorang sahabat kita dengan Kristus. Cinta Kristus dan kita adalah calon mempelainya. Amin. Bagaimana mengejawantakannya? Gampang, saudara. Lihatlah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau engkau sebagai seorang bapak, kira-kira bagaimana seorang anakmu mengekspresikan cinta yang kau sukai? Kira-kira apa? Menuruti segala perintahnya katanya. Aduh, itu mah terlalu apa namanya? Terlalu mainstream ya, gitu ya. Itu mah udah pasti gitu ya. Kadang-kadang itu kata-kata klise malah gitu. Ketika seorang anak dia datang sama papanya curhat. Amin. Dia sebenarnya sedang mengekspresikan cintanya kepada Bapa. Kenapa? Karena dia percaya
Bapaknya akan dengar curhat dia, dan bapaknya akan ngasih solusi kepada dia. Amin. Dan bapaknya pasti nolong dia, anaknya. Itu saudara, curhat dong. Ya, jangan hanya mama dede aja yang curhat. Ya, tapi apa? Kita semua juga bisa curhat kepada Tuhan. Amin. Bagaimana kita curhat sama Tuhan? Saya percaya tidak ada seorang pun yang masih di dunia ini yang tidak punya masalah. Pasti semua punya permasalahan. Mau masalahnya kecil, besar, pasti semua. Ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah apa lagi? Masalah anak, masalah teman hidup. Kalau yang belum bersuami dan istri, kalau yang suami dan istri jangan masalah teman hidup lagi ya. Terus apa lagi? Masalah tetangga, ya, tetangganya ngerecokin, ya, dia lagi ngintip-ngintip, beli apa itu? TV, Pak, dia TV 24 inci, katanya gitu. 24 inci kecilan ya? 54 inci, ya udahlah kita yang 45, kebalikannya, katanya gitu. Saudaraku, datanglah permasalahanmu itu kepada Tuhan, bawa aja. Kalau dilihat tetangganya ganti mobil gitu ya, bukan dari mobil bagus ke mobil jelek, enggak, mobil jelek ke mobil bagus gitu. Syukuri saja. Berarti Tuhan sedang memberkati dia. Kalau aku diizinkan untuk melihatnya, berarti Tuhan memberkati mereka karena aku ada jadi tetangganya. Kan gitu enak kan? Betul nggak? Positif saja. Ya. Cinta seorang sahabat. Kasih seorang sahabat. Saya yakin di sini punya sahabat. Ada yang sahabatnya dari SMA, ada yang sahabatnya setelah di tempat ini, ada yang sahabatnya dulu masih kecil, ya, atau baru ketemu jadi sahabat. Kadang-kadang saudaraku, sahabat itu bisa kita lebih prioritaskan dari diri kita sendiri. Ya, pas lagi makan, kamu belum dapat ya, ini untuk kamu, hanya satu dah untuk kamu aja. Itu cinta seorang sahabat, kasih seorang sahabat. Ya, dia lagi kekurangan, kita kirim. Ya, bukan kirim SMS, kirim yang bener lah. Ya, kirim telur kayak, kirim apa lagi, kirim vitamin kayak gitu. Iyalah, saya kirim doa. Ya, kirim WA gitu. WA-nya apa? Ini adalah berkat. Aslinya menyusul. Gitu. Enggak dong, yang serius ya. Kasih, beri. Kan kamu kekurangan, lagi susah, mau pinjem, boleh. Tapi jangan banyak-banyak ya. Kan gitu. Kembaliin ya. Kalau dia nggak sanggup kembaliin ya sudahlah. Kan gitu ya. Itu seorang sahabat ya. Seorang sahabat. Tapi dia pun harus menjadi sahabat. Jangan aji mumpung. Waduh, ini lumayan Pak Darwin lagi banyak berkat nih. Aku lagi susah Pak Darwin gitu. Padahal apa? Hanya karena memanfaatkan. Jangan, nanti beneran susah. Ya, Pak Darwin sih tetap aja. Kurangnya Pak Zega, sini saya kasih gitu ya. Sini saya cuciin bajunya. Gitu. Ya, saudaraku, saya mau sampaikan seorang sahabat. Ada lagi cinta yang lebih tinggi. Cinta seorang mempelai. Cinta seorang suami dan istri itu paling tinggi, saudara. Kenapa? Karena suami dan istri ini dia tetap sayang meskipun dia tahu apa adanya pasangannya. Dia tahu jeleknya sifat suaminya, tapi dia nggak pernah ngomongin ke orang lain. Dia bilang suaminya bagus. Dia tahu kekurangan istrinya, tapi dia selalu memuji istrinya. Dia tahu masakannya keasinan, tapi dia tetap makan makanan itu. Dia tahu airnya gosong. Air bisa gosong nggak ya? Nggak bisa ya. Tapi dia tetap minum airnya. Karena apa? Ini minuman mas istriku. Enak, segar. Meskipun rasa gosong. Saudaraku, cinta seorang pasangan.
Saya ngalami itu pertama ketika saya menikah, lalu kedua ketika saya sakit. Maafkan saya nanti kalau agak emosional gitu ya. Ketika saya sakit, ada kata-kata dari istri saya bilang, ya udah, aku ikut ke dalam sama papa katanya. Dia nggak tahu nih resikonya, ya. Tapi saat itu yang menguatkan saya. Saat itu saya udah lemes, saya nggak berdaya, mandi saya dilap, saya jalannya begini-begini, saya harus pakai kursi roda. Terus saya bilang, waduh kamu harus masuk. Waduh, saya bilang, apa lagi di dalam ini ya gitu. Tapi saya bersyukur waktu saya bilang, udah saya yang rawat kamu. Waduh, rasanya kutemukan cinta istriku yang saat ini, yang selama ini kupikir sudah kudapatkan, tapi ternyata ada lagi yang belum kudapatkan. Cintanya luar biasa, punya risiko. Dia menyerahkan hidupnya untuk diriku. Dan ku bilang, Ma, atau ya aku makin sayang sama kamu. Sayang benar. Pokoknya kekuranganmu nggak ada artinya dibandingkan cintamu padaku. Wah, benar. Ya, semuanya jadi kelebihan. Ya, meskipun ada juga kelebihan berat badan. Tapi itu jadi apa? Jadi rasanya luar biasa. Meleleh nih. Benar saudara. Ya, saya rasanya nggak tahu ya. Saya senang kalau misalnya dia tuh ikut sama saya gitu sekarang. Terus kadang-kadang kalau misalnya di Jakarta kan dulu saya tuh seneng anterin dia ke airport gitu ya, pulang lagi gitu. Karena apa? Aku pengen bareng-bareng sama dia gitu. Rasanya senang deket sama dia. Bagaimana? Saudara senang dekat sama istri? Kalau bisa jangan deket-deket kau. Kalau ada kau biasanya ribut aja kita. Ya jangan saudara. Ya, ubah itu. Temukan cinta dari istri. Nah, sekarang itu dikonversi menjadi apa? Menjadi kesukaan dekat sama Yesus. Amin. Dikonversi dong. Ya. Senang dekat dengan Yesus. Jadi kalau saat teduh itu bukan menjadi hukuman. Sudah saat teduh? Belum Pak. Aduh, hukuman itu. Sudah saat teduh? Belum Pak Gembala. Nggak ada waktuku. Bukan cinta namanya. Kalau cinta, sudah saat teduh? Kurang setengah jam. Karena harus kerja aja aku berhenti. Tapi nanti aku sambung lagi. Karena apa? Karena cinta. Pengen dekat terus sama Yesus. Katakan amin. Dikonversi dia. Sehingga ketika engkau menyembah Tuhan di sini, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Masuk ya ke dalamnya ya. Yuk. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Thank you Jesus. Mengasihi lebih, Tuhan lebih dulu. Oh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Oke. Kenapa saya ajak saudara menyembah di tengah-tengah khotbah? Supaya saudara bisa nangkep esensi dari apa yang saya bagikan.
Ketika engkau masuk dalam kata-katanya, lalu engkau berkomunikasi dengan dia, dan tidak cukup hanya dengan suara yang keluar dari mulutmu, tetapi engkau bawa hatimu. Ya. Nah, ini juga pelajaran untuk song leader. Ketika suasana belum mengangkat, percayalah bahwa Tuhan itu tahu. Nggak usah dipaksa-paksa. Biarkan pada saat itu mungkin saatnya Tuhan ingin masuk. Puji Tuhan sajalah. Ya. Jangan diintimidasi jemaat. Saudara nggak tahu lagunya? Ini lagu enak loh, gitu. Nggak usah, biar aja. Ya. Karena kita tidak tahu bahwa semua punya permasalahan dan gereja adalah tempat supaya engkau mendapatkan jawabannya. Katakan amin. Dan saat itu mungkin untuk saatnya Tuhan menjawab kau semua. Dengan cara apa? Engkau berdiam. Tapi kalau bisa jangan lama-lama diamnya. Karena ketika engkau dapat jawabannya langsung dong sembah Tuhan masuk dalam hadiratnya. Iya kan? Naikkan syukurmu. Tuhan, aku rindu aku jadi pengen nyembah Tuhan. Oh gitu ya. Aku ingin bersyukur gitu. Nah, ini memang berkaitan juga dengan setelah lagu pujian kan biasanya ada mazmur. Nah, mazmur ini saudaraku bukannya haknya penata laksana, itu hak kita semua. Saudara bisa bermazmur. Nah, cara bermazmur saudara tidak perlu dengan, waduh, kalau dia bermazmur bagus ya, enak, ada nadanya. Nggak apa-apa saudara, kan saudara di sana. Nyanyi aja. Mau tanpa nada juga nggak apa-apa. Yang penting kau bawa hatimu. Amin. Bawa aja. Kalau bisa jangan diem, sayang waktunya. Ya. Bila perlu apa? Ya Tuhan, ya Tuhan. Gitu juga nggak apa-apa. Itu namanya mazmur. Karena kan bersorak-sorailah bagi Tuhan, kan gitu. Hanya kan bersorak-sorai yang barusan saya nyanyikan dalam sebuah lagu. Bisa saudara bersorak, wah, itu juga bersorak bagi Tuhan. Karena apa? Karena bergirang. Amin. Enak ya? Tidak terintimidasi. Sembah saja. Kita harus terbiasa seperti itu. Kalau ada orang di sana ingin menyembah Tuhan dengan mazmurnya, silahkan. Kalau di sana ada orang ingin mendengarkan nubuatannya, silahkan. Ya, jangan dilarang-larang. Ya. Kalau engkau bawa hatimu yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih kepada sang mempelai, indah sekali. Kau akan berani berkorban apapun juga. Kau berani berkorban apapun juga. Uangmu, hartamu, waktumu, kau akan berkorban bagi dia. Bukan karena uangmu, bukan karena korbannya, tapi karena di situ ada hatimu yang ikut di situ. Itu yang Tuhan senang dan itu yang sorga incar. Ada sebuah lagu, boleh saya nyanyi? Ya. Saya nanti dibantu sama Yosi. Ada sebuah lagu yang saya dapatkan ketika saya dalam perenungan saya, dalam pemulihan saya, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Ketika saya mendapatkan hasil laboratorium, berapa menit gelap pandangan saya. Aduh. Istri saya meluk saya, papa tenang aja, jangan panik. Mau nangis malu gitu ya, tapi akhirnya saya peluk dia, saya minta maaf sama dia. Agak dramatis dikit lah memang gitu. Ya. Tetapi aku doa sama Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, serahkan hidupku kepada Tuhan. Dan aku baru dapatkan jawabannya
keesokan harinya. Aku adalah aku, kata Tuhan, dan aku tidak pernah berubah. Dalam Ibrani 13 ayat kelima dikatakan, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Oh, Tuhan. Tuhan, apapun aku akan lakukan, akan jalani bersama-sama dengan engkau. Karena aku yakin aku akan berjalan sepertinya ini tembok tebal, seperti ini gunung yang tinggi, sepertinya ada seperti lembah kekelaman. Tapi kalau aku berjalan bersama Tuhan, aku yakin aku bisa melaluinya. Apapun hasilnya aku gak peduli, sejauh aku bersama dengan Engkau, Tuhan. Itu yang aku dapatkan. Izinkan aku nyanyi lagu ini bersama Yosi ya. Engkau Allahku yang setia, tak pernah kau membiarkanku sendiri. Gunung lembah semua ku lalui, berjalan bersamamu. Yesus, Tuhanku yang setia, tak pernah kau meninggalkanku sendiri. Hujan badai semua ku lewati, ku terbang bersamamu. Ku bersyukur padamu Yesus Tuhanku, kasih setiamu tak akan pernah habis, melimpah di dalam hidupku. Ku bersyukur padamu Yesus Tuhanku, anugerah dan perlindunganmu sempurna terjadi nyata di hidupku. Yesus, Engkau yang setia. Engkau Allahku yang setia, tak pernah kau membiarkanku sendiri. Gunung lembah semua ku lalui, berjalan bersamamu. Yesus, Tuhanku yang setia, tak pernah kau meninggalkanku sendiri. Hujan badai semua ku lewati, ku terbang bersamamu. Ku bersyukur padamu Yesus Tuhanku, kasih setiamu tak akan pernah habis, melimpah di dalam hidupku. Ku bersyukur padamu Yesus Tuhanku, anugerah dan perlindunganmu sempurna terjadi nyata di hidupku. Bersyukur padamu Yesus Tuhanku,
Kasih setiamu tak akan pernah habis, melimpah di dalam hidupku. Ku bersyukur padamu Yesus Tuhanku. Anugerah dan perlindunganmu sempurna terjadi nyata di hidupku. Di saat ku suka, di saat ku sakit, kasih karuniamu melimpah atasku. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Ku hadapi semua sebab Yesus menolongku. Oh, oh, oh. Ku bersyukur padamu Yesus Tuhanku. Kasih setiamu tak akan pernah habis, melimpah di dalam hidupku. Ku bersyukur padamu Yesus Tuhanku. Anugerah dan perlindunganmu sempurna terjadi nyata di hidupku. Yesus, Engkau yang setia. Yesus, Engkau yang setia. Yesus, Engkau yang setia. Yang ketiga, ketika kita mau menjadi penyembah benar adalah kita harus berserah. Harus ada penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tanpa itu, engkau tidak pol, enggak masuk sepenuhnya. Bagaimana engkau bisa masuk dalam hadirat Tuhan dan membawa hatimu sementara engkau masih memegang manusia lamamu? Engkau masih punya kebiasaan-kebiasaan lamamu yang kau pertahankan dan kau sembunyikan. Buka semuanya. Kasih akses surga. Kasih akses kepada Roh Kudus untuk masuk dan mengubahkan kehidupanmu. Tuhan tahu bahwa engkau punya kelemahan. Justru pada saat kelemahanmu, Dia memanggilmu. Justru pada saat engkau berdosa, Dia memanggilmu. Dan Dia punya rencana yang luar biasa. Rencananya yang besar tidak bergantung sama kehebatanmu. Rencananya yang agung tidak tergantung apa yang kau punya saat ini. Dan rencana yang besar yang akan terjadi dalam hidupmu dan saya juga tidak terpengaruh sama buruknya masa lalumu atau sehebatnya masa lalumu. Tidak ngaruh itu. Tapi rencana Tuhan yang besar hanya dipengaruhi oleh kasih Allah yang begitu besar. Itu sebabnya apapun dan bagaimanapun rencana Tuhan pasti terjadi di tempat ini. Katakan amin, saudaraku. Apapun kekurangan kita, itu akan terjadi. Mari penyembah-penyembah Tuhan, sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yuk, kita latihan ya. Mau saudaraku? Mau belajar bermazmur, mau enggak? Mau ya?
Sederhana, jangan ngikutin orang lain. Nah itu dia. Bawa hatimu. Biarin aja, mungkin di sebelahmu dia pinter nyanyi, nggak usah ngikutin dia. Mungkin dia meliuk-liuk suara, biar saja. Itu dia lagi dengan Tuhannya. Amin. Saudara, suaranya serak-serak banjir, nggak apa-apa. Biar nanti kebanjiran roh. Amin. Ya, datanglah ke hadirat. Kau aja di tempat ini, ya Bapa. Kau aja di tempat ini, Bapa. Oke, ambil itu ya. Maklumlah suaranya nggak sepintar Sydney Mohede soalnya. Nanti siapkan lagu juga dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ya. Bapa Surgawi, kami masuk dalam hadirat-Mu. Apa adanya kami Tuhan. Kami tahu bahwa ada sesuatu yang kurang dalam hidup kami, that's okay. Kami akan tetap masuk dan datang kepada Tuhan, membawa diri kami Tuhan Yesus, membawa hati kami. Karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau bisa tahu satu persatu percis permasalahan kami yang ada di sini dan kerinduan kami yang ada di sini Tuhan. Haleluya. Kau aja di tempat ini, ya Bapa. Kau aja di tempat ini, Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau aja di tempat ini, ya Bapa. Haleluya. Kau aja di tempat ini, ya Bapa. Kau aja di tempat ini, Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau aja di tempat ini, ya Bapa. Saudaraku, berikanlah yang terbaik saat ini. Saya nanti tidak akan banyak berbicara lagi, tapi saya rindu sekali saudaraku, nikmatilah kehadiran Tuhan pada saat ini. Jangan terpengaruh sama waktu atau mau habis waktunya, tapi mari manfaatkan waktu yang ada untuk masuk dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Amin saudaraku. Sepakat dengan saya? Yuk sama-sama. Kau ajaib, kau